Salam, salam sejahtera dalam kasih Kristus Yesus. Saat ini saya akan menyampaikan hal-hal yang penting. Pandangan Yahudi, Kristen, dan Islam tentang Yesus Kristus. Manusia pertama adalah Adam. Dan sejak saat itu Allah sementara berfirman kepada Adam hingga kini. Firman merupakan suara langsung dari Allah yang merupakan perantara antara Elohim dan manusia. Elohim yang dalam kitab suci menurut kepercayaan orang Yahudi adalah Yahweh. Segala sesuatu Yahudi lakukan dalam nama Yahweh. Namun sesamanya adalah Elohim atau Allah itu sendiri. Eksistensi Yahudi atau agama Yahudi yang Tuhan patokan di Israel untuk menjadi pedoman tentang kealahan serta sejarah umat manusia yang diciptakan. Keesaan ketuhanan serta mewujud nyatakan bahwa Allah itu pernah ada, bersumber di Palestina, sehingga nampak situs-situs bersejarah, tempat-tempat yang ada hubungan antara penciptaan Allah terhadap manusia. Nah, kenapa agama Yahudi tidak tersebar ke seluruh bumi, tetapi yang tersebar justru agama Kristen dan Islam? Kristen muncul sesudah Yesus Isa Al-Masih diangkat ke surga. Menunjukkan bahwa Allah itu sangat pengasih, sehingga Tuhan izinkan Kristen dengan budaya bangsa-bangsa berpatokan pada
Injil serta percaya Yesus yang adalah Tuhan. Kata Tuhan ada dua pengertian, yakni Tuhan konotasinya Sang Pencipta. Lalu yang kedua, kata Tuhan sama dengan Lord. Lalu dari bahasa asli, bahasa Yunani, seperti manuskrip pertama-tama ditulis dalam bahasa Yunani, kata Tuhan Yesus, Kurius Yesus. Kata Kurius artinya Tuhan Yesus. Yesus sebetulnya nabi, tetapi tidak ditekankan Yesus adalah nabi, tetapi dia disebutkan Kurios atau Tuhan. Kata Tuhan dari bahasa Ibrani Adonai, oknum yang memiliki wibawa ilahi. Kurios, seorang yang dihormati, yang mengatasnamakan keputusan sorga. Itulah Tuhan Yesus. Identik dengan kata Tuhan ada hubungan dengan raja. Karena kerajaan sorgawi itu diberikan kepada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, sehingga ada pemerintahan Allah di dalam dia. Ada aturan-aturan sorgawi yang ditunjukkan kepada Kristen di muka bumi ini melalui Yesus Kristus. Kenapa dia disebut penyelamat? Karena roh Allah di dalam dia, perkataan Allah di dalam dia, sesuatu yang mencerahkan, yang dapat menuntun manusia sehingga melepaskan dosa, hanyalah perkataan dan firman Allah. Kalau Yesus disebut firman Allah, suara Allah, otomatis dia disebut satu-satunya penyelamat umat manusia. Itulah kepercayaan Kristen terhadap Yesus. Nah, seperti matahari, sumber terang, menyinari bintang-bintang sehingga nampak terang terhadap bintang itu sendiri. Malam hari kelihatan cerah, demikian juga bulan menerima sinar dari matahari dan ada terang pada malam hari. Itulah sumber. Allah memiliki sumber hukum yang Tuhan taruhkan kepada Musa, sehingga ada sumber hukum yang ada pada Isa Al-Masih, kepada Yesus Kristus, yang dilihat oleh orang-orang Kristen.
di penjuru bumi ini. Lalu ada sumber Torah menyinari kekristenan, dan sinar ini juga ada pada Muhammad yang disebut Nur, sehingga Muhammad disebut utusan Allah yang diyakini oleh sahabat-sahabat kita Muslim. Kalau Yahudi, Tuhan patokan ikat di Palestina, sedangkan agama Kristen dan Islam domba yang dilepaskan memenuhi bumi. Islam adalah agama terakhir, seperti Muhammad, Nabi terakhir yang meyakini yang diungkapkan dalam syahadat. Aku bersaksi sesungguhnya Allah adalah Esa dan Muhammad utusan Allah. Itu ungkapan sahabat-sahabat kita. Merupakan dasar dan hukum yang Tuhan taruhkan, sehingga sahabat-sahabat kita Muslim tersebar di mana-mana dengan satu tujuan: memuliakan Allah. Kalau kata Kristen dengan kata Muslim itu sedikit berbeda. Kalau Kristen yang diurapi, ada perpaduan roh Allah dengan roh manusia, sehingga dikenal Kristus sebagai otoritas Allah. Tetapi kalau Muslim atau kata Muslim memiliki pengertian surrender, menyerahkan, submit to the God, taat kepada Allah. Jadi kata ini menunjukkan bahwa sahabat-sahabat kita hanya memuliakan Allah, Allah yang esa, Allah yang disembah oleh Muhammad, Allah yang disembah, yang dipuji-puji oleh orang Islam, itu adalah Allah juga yang disembah oleh Yesus Kristus. Nah, saya akan menyampaikan sesuatu pandangan tiga agama semawi tentang Yesus Kristus. Orang Yahudi percaya bahwa Yesus atau Yesua pernah hadir di muka bumi, yang dilahirkan oleh seorang wanita, Maria, dibesarkan oleh seorang ayah, Yusuf, dan dibaptis, dikuasai oleh Roh Allah atau Roh Elohim. Mereka yakin bahwa Isa atau Yesua atau Yesus adalah nabi. Kata nabi, oknum yang dikuasai oleh Roh Allah, ada suara Allah dalam kenabian. Pada saat nabi berbicara,
itu adalah bukan suara oknum atau Yesus, tetapi suara Allah. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi gemar seluruh dunia menyaksikan situs-situs bersejarah. Apakah kubur Isa Al-Masih yang kosong, Golgota yang pernah disalibkan Yesus Kristus di sana betul-betul nyata. Dan ada gereja-gereja seperti gereja kelahiran, gereja Bapa Kami, semua ada di sana. Bermula kisah fakta Isa mati, Yesus Kristus atau Yeshua pernah ada dan hidup, naik ke sorga, memerintah bersama Bapa di sorga. Itulah pandangan Yahudi. Kalau pandangan Kristen tentang Yesus, seperti saya telah sebutkan tadi, juru selamat Kristen, dan saya pendeta dan jemuma yakin juga bahwa Yesus Kristus bukan hanya juru selamat orang Kristen, tetapi Yesus Kristus adalah juru selamat semua agama, semua bangsa yang pernah ada di bumi ini. Karena kata firman, suara Allah untuk menunjukkan segala suatu kebaikan itu berasal dari Allah. Dan tidak ada agama yang ada di muka bumi ini melakukan kebaikan atau hidup dalam berhala. Tidak ada. Tetapi yang ada adalah ada Tuhan Sang Pencipta, dan ada surga, dan ada neraka. Kepercayaan Kristen seperti terungkap pada Kolose pasal 3 ayat 3. Sebagaimana Yesus mati, maka manusia itu telah mati bersama-sama Yesus, sehingga yang nampak bukan hal-hal lahiriah, karena hal-hal dia sudah tidak ada. Yang adalah alam roh, kehidupan rohani yang ada di dalam Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Ada roh yang dikuasai oleh Allah, dan roh itu adalah Allah sendiri, merupakan standar dalam hidup kekristenan, sehingga roh kita diduduki oleh Roh Kristus dan ada komunikasi dengan Allah yang adalah roh. Jadi mencari Allah adalah roh hanya melalui roh kita yang telah diduduki oleh Kristus. Kalau ada dialog antara roh manusia dan Kristus, dan ada juga dialog roh manusia telah diduduki oleh Kristus dan berdoa kepada Allah. Kalau ada orang bilang begini, Yesus Kristus adalah perantara doa, itu tidak salah, karena Yesus Kristus adalah urapan itu ada di dalam roh manusia. Doa dalam alam roh, doa yang dikuasai oleh Kristus, dan Kristus sendiri yang menyampaikan doa, bukan lagi jiwa manusia. Ini hal yang terpenting yang nyata di dalam Kristen, yang menunjukkan bahwa Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Lalu pandangan Muslim, orang-orang taat kepada Allah, orang-orang memuliakan Allah, orang-orang mengungkapkan bahwa satu Allah.
yakni muslim pelaku yang baik, memiliki kepercayaan juga kepada Isa Al-Masih sebagai nabi. Seperti fakta yang ada, Muslim percaya Musa, nabinya Yahudi. Muslim percaya Yesus, Isa Al-Masih, nabinya atau Tuhan Kristen. Kenapa? Karena Muslim nampak sesudah Kristen itu ada. Jadi dia seperti merangkul kepercayaan Yahudi dan merangkul kepercayaan Kristen. Kalau otoritas Allah kepada Yahudi Torah, lalu otoritas Allah kepada Kristen Injil, dan Torah dan Injil ini dipercaya oleh sahabat-sahabat kita Muslim. Kenapa Muslim itu ada? Seperti dunia ini berputar. Ada domba awal Yahudi yang Tuhan izinkan untuk memelihara situs-situs bersejarah di Israel. Lalu agama ini Tuhan tidak izinkan untuk aneksisasi terhadap segala bangsa. Tuhan izinkan Kristen yang membawa kasih Kristus menyebar ke seluruh dunia. Dan oleh karena hukum Torah serta situs bersejarah berawal dari Timur Tengah, dari Palestina, Tuhan izinkan ada agama yang taat kepada Allah. Dan agama ini menunjuk kembali tentang hukum awal, yaitu Torah. Orang penyembah Allah, pakar Torah, hidup di dalam Torah. Dan orang hidup dalam Torah adalah taat kepada Allah. Itulah Muslim. Sepertinya agama ini merujuk kembali kepercayaan awal yang menunjukkan satu-satunya Allah yang disembah oleh umat manusia. Jika ingin selamat, sembahlah Allah, pencipta langit dan bumi ini. Kenapa sahabat-sahabat kita Muslim menyatakan diri bahwa Yesus itu adalah nabi dan utusan Allah? Kata nabi dan utusan Allah itu bukan hanya dalam Al-Quran, tetapi itu bersumber pada Injil. Yohanes 17 ayat 3. Yesus berbicara, engkau satu-satunya Allah yang benar dan aku adalah utusanmu. Yesus itu adalah utusan. Kenapa disebut utusan? Karena dia adalah nabi yang mengungkapkan kehendak Allah. Ketika nabi itu berbicara, itu bukan kehendak nabi tetapi kehendak Allah. Kalau ada perkataan yang berasal dari Allah, berarti yang disampaikan itu adalah pikiran Allah yang ada di dalam hati manusia. Konon dulu seorang nabi dikuasai oleh para malaikat dan roh. Demikian juga Isa Al-Masih itu dikuasai oleh roh Allah. Saya berikan contoh. Gelas diisi air, maka gelas tetap gelas, bukan air. Demikian juga roh Allah
ada dalam Yesus seperti pada saat dia dibaptis, burung merpati hinggap kepadanya, artinya roh Allah di dalam dia. Pada saat dia berfirman, akulah gembala yang baik, akulah yang awal dan yang akhir, yang berbicara itu adalah roh Allah. Dan tubuh raga jasmani postur yang dikuasai oleh roh Allah itu tetap manusia. Jadi Yesus tetap nabi. Tetapi dia disebut Tuhan oleh Kristen karena kata Tuhan adalah Tuhan berdasarkan bahasa asli. Kurios, ada perintah surgawi yang ada di dalam ketuhanan Yesus. Ketuhanan Yesus. Kalau Kristen melihat suara Allah, maka Kristen melihat Allah. Kalau Kristen mendengar suara surgawi yang ada kepada Isa Al-Masih, mereka percaya mendengar suara Allah di dalam dia. Kalau Kristen katakan Yesus adalah Allah, saya juga tidak tolak. Karena konotasinya Kristen, Allahnya Yesus yang ada di dalam Yesus. Itu yang disebut Allah. Di luar kealahan, dia adalah manusia biasa. Pada saat dia lahir, dibesarkan, dia taat kepada orang tuanya, dia adalah manusia. Tetapi pada saat dia dibaptis dan dikuasai oleh roh Allah, lalu dia berbicara. Maka yang berbicara itu bukan kemanusiaannya, tetapi kealahan. Sekali lagi, yang ini dilihat oleh Kristen. Kristen mengungkapkan dia adalah Allah berdasarkan ungkapan Rasul Paulus. Di dalam Kristus dipenuhi kealahan. Jadi melihat apa isi wadah. Seperti gelas diisi air, maka Kristen bukan melihat gelasnya, tetapi melihat isinya apa. Melihat air di dalam gelas. Keberadaan Yesus, mereka melihat Allah di dalam Yesus. Itulah sebabnya Kristen mati-matian membela bahwa Yesus adalah Allah. Karena kealahan di dalam Yesus. Bukan kemanusiaan Yesus yang menyelamatkan, tetapi kealahan di dalam Yesus. Roh kita telah menyatu dengan roh Kristus. Lalu roh Kristus itu dikuasai oleh roh Allah. Kalau kita melihat Allah, melihat Yesus terlebih dahulu. Kalau kita sebut Allah sang pencipta, kita sebut Allah di dalam Kristus. Kalau kita sebut Yesus adalah Allah, bukan kemanusiaannya yang kita sebut, tapi kealahannya di dalam Yesus. Itulah sebabnya Tritunggal itu bukan berarti Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tiga Allah yang menjadi satu, tidak. Satu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu cuma satu Allah. Artinya begini, Bapa yang adalah Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, Anak dalam Allah, ada di dalam Yesus, sehingga Yesus berfirman, itulah perkataan Allah, itulah firman. Dan Allah di dalam Yesus itu adalah roh. Kalau katakan bahwa perjanjian lama malaikat itu adalah Allah, rohnya Tuhan, itu tidak salah. Karena roh itu adalah oknum yang tidak kelihatan. Malaikat juga itu adalah oknum yang tidak kelihatan. Jadi ada berita surgawi yang ada di dalam Kristus. Berita surgawi itu adalah suara Allah. Suara Allah itu adalah Allah
sendiri. Jadi ketika sahabat kita muslim katakan dia adalah nabi, dia bukan Allah, yang mereka tunjukkan itu adalah kemanusiaan Yesus, bukan Allah. Ya. Kepercayaan ini bukan berarti tolak Yesus. Demikian juga Yahudi bukan berarti telah menolak Yesus. Bukan. Tetapi Yahudi dengan Islam hanya tidak mengakui dia adalah Allah, tetapi menerima dia sebagai Tuhan, Nabi yang memiliki otoritas Allah. Nah, sepertinya begini. Kalau Kristen melihat kealahannya bukan kemanusiaannya, tetapi Yahudi dengan Islam melihat kemanusiaannya yang merupakan nabi. Padahal perkataan nabi itu adalah dari Allah. Jadi, saya sebetulnya menyampaikan hal ini, kita tidak perlu saling membenarkan, saling berbantah-bantah, saling menjelekkan. Bukan kepercayaan kita, kita katakan sesat. Marilah kepada agama kami yang paling benar. Bukan begitu. Kalau ada orang yang menjelekkan agama yang lain, dia telah dikuasai oleh roh jahat. Roh Allah tidak di dalam dia. Karena dia tidak menerima perbedaan. Perbedaan itu indah. Ingat, kita wadah yang berbeda. Maksudnya kita hanya diberikan tugas yang berbeda-beda. Tetapi hanya satu tujuan, memuliakan Allah. Orang yang memuliakan Allah suatu saat berada pada surga. Yahudi, Kristen, Islam hanya satu. Surga, bukan 3 surga, hanya satu surga. Kita akan mengerti kebenaran ini ketika kita tutup mata. Jika engkau izinkan, Tuhan izinkan berada di surga, Anda akan melihat, oh, Kristen kota ini ada. Ini orang Islam Yahudi bilang, oh, Kristen kota ini ada di surga. Lalu Kristen bilang begini juga, wah, sahabat-sahabat kita juga ada Yahudi dan Islam di surga. Semua akan bangga karena kita hanya diperintahkan untuk melakukan kebaikan. Apakah Torah, Talmud, Injil, Al-Quran itu mengajarkan kebaikan? Semua agama mengajarkan kebaikan. Tujuannya hanya satu, yakni surga. Tetapi ada penyelamat. Ada perantara Yahudi, Musa perantara Kristen, Yesus perantara Muslim, Muhammad. Kita diciptakan berbeda sebetulnya, tetapi hanya satu tujuan, memuliakan Allah. Demikianlah hal-hal yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan, khilafan, saya minta maaf. Karena kita memiliki pandangan yang berbeda, tetapi satu tujuan. Salam. Allah memberkati.